Baik, pada kesempatan ini saya coba cerita pengalaman menjadi panelis untuk debat calon presiden kelima yang dilakukan kemarin itu tadi malam, maaf, tanggal 4 Februari 2024 ya. Oke, saya akan coba cerita prosesnya, dan jujur jangan terlalu kecewa kalau pertanyaannya cuman segitu gitu. Padahal kita bikin pertanyaan banyak banget sih sebenarnya. Oke, debat capresnya mungkin nggak usah saya ceritain. Ini topiknya dulu tadi malam. Itu topiknya ada 6: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu istilah inklusi itu kira-kira bagaimana memasukkan warga negara rakyat yang minoritas lah, misalnya teman-teman yang punya disabilitas, jadi ada kelemahan secara fisik, mungkin juga non fisik, terus juga mungkin mereka tinggal di daerah yang jauh, remote. Jadi mereka harus dimasukkan, diinkludkan ke dalam masyarakat yang lebih besar, kira-kira itu. Oke. Jadi isunya ini pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, dan inklusi. Kayaknya yang saya lihat dari KPU, mereka mengambil 2 orang untuk masing-masing topik minimal. Jadi ada pendidikan 2 orang, kesehatan 2 orang, ketenagakerjaan 2 orang, kebudayaan segala macam. Tapi pada dasarnya orang-orang ini kan bisa cross. Kayak saya, kayaknya KPU memilih saya karena saya punya kemampuan di teknologi informasi. Tapi saya juga kan dosen, saya juga pendidik. Dan saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di lapangan, di startup, di ini, akhirnya saya juga bisa di ketenagakerjaan sebenarnya. Jadi kira-kira kayak gitu. Oke, jadi walaupun KPU 2222, tapi sebetulnya kita bisa satu sama lain. Nah, dalam prosesnya sebetulnya pertanyaan itu akhirnya jadi kayak karya bersama sih sebenarnya. Karena di antara kita langsung berantem tuh kira-kira. Cuman saya termasuk orang yang nggak terlalu ikut berantem sih. Agak males berantem sebenarnya. Oke, kira-kira ini topik-topiknya. Sekarang saya kasih lihat prosesnya. Supaya gampang kita akan pakai miro.com. Saya masuk ke ini. Nah, proses pertama kalinya adalah mereka kasih undangan sih sebenarnya. Diskusi undangan lah kira-kira gitu. Undangan. Ini terjadinya kapan ya? Mungkin sekitar 5 atau 6 hari sebelum tanggal 4. Enggak. 3, 4. Iya, 5 harian lah. Kira-kira 5 hari sebelum hari H-nya. Kira-kira ya, lupa saya. Setelah tanda tangan dan kita menyatakan oke, bersedialah, kira-kira kayak gitu. Sebetulnya kita semua mulai nulis soal. Oke, nulis soal. Bayangkan di ujungnya waktu kita bertanya ke calon presiden, itu soal kan diundi kalau diperhatikan ya. Jadi ada 6 topik dan masing-masing topik diambil 1 soal. Jadi sebetulnya di ujungnya sampai ke capresnya cuman 1 soal per topik gitu kira-kira, per topik. Jadi yang sampai ke capresnya hanya 1 soal per topik gitu. Nah, bagaimana prosesnya sampai ke sini gitu. Nah, ini di capresnya. Kalau kita lihat lagi waktu proses di debat capres, kita bisa lihat di sini ada moderator atau kepala timnya, tim panelis itu Pak Imam Prasojo dari Universitas Indonesia, sosiolog. Kita diminta memilih ketua kelas, istilahnya ketua kelas. Tapi waktu di debat capres dibilangnya kepala pimpinan tim panelis lah kira-kira gitu. Nah, itu menyerahkan
tas berisi pertanyaan total untuk, jadi ada 6 topik, masing-masing gimana cara nulisnya ya, tiga pertanyaan per topik. Jadi total ada 6 kali 3, jadi 18 pertanyaan. Jadi ada 16 amplop, masing-masing berisi pertanyaan. Kalau pembagiannya sebetulnya masing-masing topik ada 6 pertanyaan, kira-kira kayak gitu. Nah, di sini mungkin harus dikasih tahu ya, 1 soal per topik, jadi sebenarnya si capres akan dapat cuman 6 pertanyaan. Tuh. Jadi totalnya 6. Dan 6 ini dibagi dalam 2 sesi, kalau diperhatikan dibagi dalam 2 sesi ya. Satu sesi 3 capres, udah gitu break 5 menit. Udah gitu satu sesi 3 pertanyaan, break 5 menit, satu sesi lagi 3 pertanyaan. Nah, bayangkan ini ada 16, yang keluar cuma 6 ya. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu menyesal di sini. Cuman mungkin di video-video selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan-pertanyaan dari sayanya aja. Saya tidak agak keberatan buat bahas pertanyaan dari tim panelis yang lain sih ntar. Jadi ada 12 pertanyaan, 6 pertanyaan muncul. Oke. Jadi waktu kita dapat undangan ini, kita mulai membuat pertanyaan sih sebenarnya. Jadi di sini kita akan bikin pertanyaan. Kita belum ngumpul nih, masih di rumah masing-masing, kita buat pertanyaan masing-masing. Itu otomatis sih, nggak ada perintahnya sih sebenarnya. Jadi tidak ada perintah bahwa kita harus bikin pertanyaan sebelum kita melakukan rapat, tapi ya langsung pertanyaan. Hampir semua dari tim panelis sebetulnya membuat pertanyaan di rumah masing-masing. Saya sendiri, OWP, saya bikin kalau nggak salah 9 pertanyaan. Gitu ya. Jadi kita punya 9 pertanyaan. Saya bikin 9 pertanyaan. Bayangkan tim panelisnya ada 12 orang kan. Jadi kalau kita lihat tadi ada 6 topik. Kalau kita balik lagi sini, ada 6 topik, masing-masing 2 orang, berarti ada 12 orang. Ononya bikin 9. Bayangin dengan yang lain gitu. Jadi balik lagi ke sini ya. Jadi Ono aja bikin 9 pertanyaan, kemudian kita pertemuan nih sini. Pertemuan pertama, hari pertama ya. Cuma 2 hari pertemuannya. Jadi saya mungkin bukan 5 hari nih. Undangannya sekitar 4 hari sebelum hari H. Jadi agak aneh kalau di media sosial soalnya bocor. Soalnya ini nih, pertanyaan ini baru selesai sekitar acara kan jam 7 malam, selesainya jam 4. Jadi 3 jam sebelum acara sebetulnya ini. Ini 3 jam sebelum acara ini jadinya. Jadi kalau di media sosial ada tulisan atau omongan bahwa pertanyaannya bocor, kita yang bingung. Panelisnya bingung, orang pertanyaannya jadinya 3 jam sebelum acara, terus gimana cara bocornya, kan kita bingung. Oke. Jadi pertemuan pertama waktu kemarin itu biasanya kita diskusi struktur lah. Struktur dari pertanyaan itu seperti apa kira-kira yang ada di kita. Jadi pertanyaan itu kita punya masalah besar di sini. Pertanyaan itu dibatasin kalau bisa dibaca sama moderator dalam waktu sekitar 20-25 detik. Hitungannya detik loh. Jadi 20-25 detik. Konsekuensinya kita tidak bisa mengeluarkan banyak sekali informasi atau fakta, data, dan sebagainya di pertanyaan. Tapi strukturnya kira-kira pertanyaan itu harus ada fakta atau itu ya, terus baru pertanyaan. Dan itu pendek. Struktur lagi yang kita diskusikan adalah kira-kira dalam satu isu atau topik
kan ada yang sifatnya apa manajemen taktis, ada yang sifatnya kayak filosofis lah, ada yang sifatnya masalah partisipasi akses dari masyarakat pada topik itu ya. Misalnya pendidikan, kan ada masalah akses ke pendidikan. Misalnya bagaimana teman-teman yang difabel, yang punya kelemahan fisik bisa akses ke pengetahuan. Ada lagi masalah manajemen, masalah guru, masalah bangunan, ada masalah-masalah yang sifatnya lebih filosofis. Jadi kita berusaha supaya 3 pertanyaan per topik itu kebagi dalam 3 struktur tadi, gitu ya. Tapi nanti diambil cuma 1, jadi seru banget. Nah, kemudian kita kumpulkan pertanyaan. Ini terkumpul bangsa sekitar 50-an loh. Mungkin sekitar 50 lebih pertanyaan. Jadi banyak banget pertanyaan yang dikumpulin. Karena juga banyak orang kadang-kadang nitip dong Pak pertanyaan gitu. Kalau ada yang udah tahu ya, suka nitip pertanyaan gitu. Nah, kadang-kadang yang nitip-nitip itu strukturnya nggak ada faktanya, cuma pertanyaan doang, kan pusing kalau udah kayak gitu. Kita sebagai panelis harus nyari fakta-faktanya juga. Jadi kira-kira kayak gitu. Selesai ini, sebagian besar dari pertanyaan-pertanyaan itu panjang semua dan nggak mungkin dibaca dalam waktu 20 detik. Konsekuensi. Jadi ini tadi ada 60 pertanyaan. Nah, biasanya sesudah itu, sudah itu kita mulai masuk ke proses yang kedua. Di sini prosesnya adalah membuat menjadi berapa tadi? 18 pertanyaan. Bayangkan 50 ke 18 itu susah loh asli. 50-60 pertanyaan menjadi 18 tidak mudah. Kemudian jadi ada 6 topik 3 masing-masing 3 pertanyaan. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi kita dari 50, ini saya kasih garis dulu ya, undangan, terus langsung ke kita bikin PR. Saya bikin PR sih. Kemudian masuk ke diskusi, bagaimana buatnya, terus ngumpulin pertanyaannya. Udah gitu kita salah nih. Udah dapat. Nah, di sini pertanyaannya masih panjang-panjang, asli panjang-panjang. Jadi nggak bisa dibaca ini di depan sih sebenarnya. Jadi pertanyaannya masih panjang-panjang. Kemudian kita lanjut dari sini ke kita bertemu dengan moderator nih. Setelah ada 18 pertanyaan, bertemu moderator. Moderator ini rata-rata pembawa acara di TV. Bukan rata-rata, kayaknya semuanya pembawa acara di TV sih sebenarnya. Jadi emang pembawa acara berita dan sebagainya di TV. Kemudian mereka akan mencoba mereduksi supaya bisa dibaca dalam waktu sekitar 20 sampai 25 detik per pertanyaan. Ini juga nggak gampang, karena jadi prosesnya gini, dari pertanyaan yang banyak menjadi 18 pertanyaan, berarti kita harus banyak ngorbanin banyak pertanyaan juga. Dari sini kemudian kita kurangin lagi kata-katanya supaya bisa dibaca dalam waktu 20-25 detik, kurang lagi isinya. Jadi kita berjuang banget supaya dengan jumlah kata yang terbatas, maknanya masih sama. Ini susah itu. Nah, kemudian selesai ini baru dimasukin dalam amplop-amplop, disegel untuk diserahkan ke moderator lagi, ke KPU. KPU ngasih ke moderator. Ini dilakukan ini udah masuk TV nih ceritanya. Kemudian ditanyakan ke masing-masing pasangan calon, paslon atau capresnya langsung. Oke, kalau kasus tadi malam capres ya. Nah,
Yang jadi masalah besar lagi adalah, kalau saya lihat masalah besarnya ya, jadi jangan terlalu kecewa lah Anda. Ini kok nggak bisa saya klik nih? Oh, nih bisa. 6 pertanyaan dijawab dalam waktu 2 menit tuh rata-rata. Meter lagi, menit. Oke. Ini 2 menit per pertanyaan ya. Per pertanyaan. Jadi bayangkan ini adalah masalah negara. Udah pertanyaannya udah diperes jadi tinggal 20 detik, 25 detik. Kemudian dijawab dalam waktu 2 menit. Kan susah sih sebenarnya. Tapi di situ, nah yang seru dari ini semua adalah, ini saya coba geser-geser ya biar lebih enak lihatnya. Jadi undangan 4 hari, Ono bikin 9 pertanyaan, terus mulai diskusi, ada 50 pertanyaan, terus kita peres lagi jadi 18 pertanyaan, terus diperes lagi dengan moderator supaya bisa dibaca dalam waktu 20-25 detik per pertanyaan. Nah, kemudian dijawab dalam waktu 2 menit gitu ya. Selesai. Ini yang tampil di TV. Di belakang layar, di antara para panelis, sebenarnya kita kan ngobrol lah, di antara panelis ngobrol. Jadi sebetulnya nah ini udah nggak masuk TV sih, nggak masuk ke layar TV nih sebenarnya. Oke, panelis menilai sih sebenarnya, menilai jawaban dari capres tersebut. Oke, kira-kira capres yang baik, ini kriteria capres yang baik ya, kira-kira mereka biasanya menguasai lapangan. Jadi dalam 2 menit langsung dia bisa bereaksi dengan kondisi lapangan dan bisa mengeluarkan taktik, langkah taktis lah, langkah taktis yang benar untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke, jadi ini kalau ini udah di luar proses tadi ya. Jadi si panelis sebetulnya melakukan, kita sambil waktu itu ya, waktu debat itu kita ngobrol sebelahan itu ngobrol. Oke, ini bagus nih jawabannya gitu, kira-kira kayak gitu ya. Wah, ternyata capresnya mengerti, kira-kira kayak gitu. Tapi intinya kita itu, kalau capresnya hanya ngomong isu, kita isunya ini, biasanya itu dia masih nggak tahu lapangan lah. Kalau yang tahu lapangan dia akan ngasih contoh sih. Pengalaman saya kayak gini. Nah, itu yang menarik tuh. Jadi kalau buat kita panelis, kita akan lebih menghargai mereka yang memberikan pengalaman lapangannya. Kalau cuman bereaksi dari sisi isu, bahwa topik ini isunya ini kita harus menyelesaikan kira-kira kayak gini, tapi nggak ada contoh lapangannya. Nah, itu biasanya nilainya agak lebih di bawah. Tapi kalau yang punya contoh lapangan, kita suka. Dan kalau mau jujur, ini 2 menit nggak gampang buat ngomong seperti itu. Makanya kita nggak terlalu ini nggak bagus gitu, enggak sih, karena kita tahu waktunya cuma 2 menit. Terus satu lagi adalah jadi tadi isu segala macam. Satu lagi adalah masalah tadi? Ini lagi hilang dari kepala nih. Ini saya baru pulang soalnya tadi malam. Satu lagi adalah tentang, jadi ada beberapa konsep barangkali ya, yang capres paslon itu barangkali nggak, kan gini ya, isu ada banyak di Indonesia, itu banyak sekali isu, dan istilah yang dipakai walaupun bukan singkatan kadang-kadang nggak dimengerti gitu. Makanya waktu di sini, waktu mereduksi dalam 25 detik sama si moderator, kita juga berusaha merubah istilah-istilah yang tidak dipakai sama orang awam gitu. Pakai istilah yang biasa gitu. Jadi kita ngerubahnya banyak sih.
beberapa panelis kadang-kadang ngotot. Saya pengennya istilah itu masuk karena istilah itu ada di undang-undang, gitu ya. Nah, ini jadi masalah. Yang ada di undang-undang kadang-kadang tidak dimengerti sama orang normal, rakyat biasa, misalnya pedagang di warteg segala macam, ada istilah-istilah yang dia nggak tahu kan, dan ternyata bener ada satu dua istilah yang paslonnya nggak tahu sih sebenarnya, capresnya nggak tahu, tapi ya udah, jadi kondisinya kayak gitu ya. Jadi kira-kira ini gambarannya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada kita semua bagaimana proses ini terjadi. Tapi mudah-mudahan dari beberapa pertanyaan yang dimunculkan, kalau saya jujur waktu saya bikin pertanyaan, yang ada di kepala saya sederhana aja. Saya pengen, bukan pertanyaan buat paslon sih sebenarnya. Kalau di kepala saya adalah, saya pengen pertanyaan ini memberikan gambaran pada rakyat Indonesia, masalah apa yang sebenarnya terjadi di Republik ini. Saya tidak terlalu berharap paslon bisa menjawab dalam waktu 2 menit. Jujur, tapi paling nggak rakyat jadi tahu, oh kita punya masalah besar seperti ini loh, kita harus menyelesaikan masalah ini gitu. Dan kalau udah tahu masalah itu, mudah-mudahan kita jadi sadar semua dan kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah itu, saling bantu-bantu, gotong royong mendukung presiden yang akan datang, kira-kira kayak gitu sih. Oke, mudah-mudahan ini bisa menjawab, bukan menjawab ya, memberikan gambaran pada kita semua bagaimana proses yang terjadi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Republik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.